pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Mungkin di antara kalian semua sudah sering mendengar tentang bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar. Tapi sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk lebih mendalami apa saja yang ada dan harus dilakukan saat membaca puisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian semua harus tahu ini, kira-kira apa sih tujuan kita belajar membaca puisi? Apakah cuma sekedar ingin tahu saja atau ada makna lain? Di antara kalian semua, apakah ada sudah yang tahu? Nah, anak-anak, perlu kita ketahui juga bahwasanya puisi itu bukan cuma sekedar membaca, tapi juga melatih emosi dan empati kita. Hari ini kita akan belajar membaca sembari menganalisis puisi. Oke anak-anak, jadi kali ini Ibu Guru akan membacakan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran kita adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan, perasaan, pandangan, arahan teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan juga tersirat berdasarkan kaidah logika berpikir, merefleksikan gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari berbagai tipe teks berwujud teks visual serta audiovisual dan mengapresiasi berbagai tipe teks berwujud teks visual dan audiovisual. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu menafsirkan makna tersurat dan tersirat dalam puisi, visual dan audiovisual secara logis dan kritis. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengevaluasi makna puisi berdasarkan unsur intrinsiknya. Pastinya puisi sudah gak asing lagi bagi kalian semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada tidak di antara kalian yang masih ingat apa itu puisi dan apa saja itu unsurnya? Nah, puisi itu karya sastra yang berisi ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang dituangkan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan imajinatif. Lalu, unsur puisi itu terdiri dari unsur intrinsik atau dari dalam karya, dan yang kedua itu unsur ekstrinsik dari luar karya. Nah, apakah di antara kalian semua ada yang membaca dan menganalisis puisi melalui unsurnya? Oke, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menceritakan apa yang kalian ingat dari puisi yang pernah dibaca. Menarik sekali pastinya puisi yang pernah kalian baca. Nah, kali ini untuk mendalami materi, Ibu akan memilih puisi Aku dari karya Chairul Anwar. Ada yang sudah tahu? Kalau begitu kita akan coba memahami dan menganalisis dulu dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sebelum kita berlatih untuk membacakan puisi tersebut, coba perhatikan puisi dengan judul Aku pada layar ini. Dalam menganalisis unsur intrinsiknya, kita perlu dulu untuk tahu tema yang ada dalam puisi. Lalu, bagaimana cara menentukan tema puisi? Nah, caranya dengan menentukan gagasan utama atau ide pokoknya nih. Apakah dari kalian semua ada yang bisa menganalisis? Kira-kira apa tema dari puisi Aku? Nah, tema dari puisi Aku ini adalah perjuangan. Terus
Gimana cara kita tahu bahwa tema perjuangan selain dari ide pokok dan gagasan utama, kita juga tahu nih bahwa tema dari puisi ini adalah perjuangan. Dari bagaimana pembaca dan pembawaan puisi tersebut, tinggi vokal, ekspresi, dan bagaimana gestur tubuh kita mempengaruhi tema pada puisi juga. Nah, lalu dalam unsur intrinsiknya terdapat diksi, imaji, majas, rima, tipografi, nada, dan juga suasana. Nah, adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dari diksi, imaji, majas, rima, tipografi, nada, dan juga suasana? Nah, sekarang kita akan menganalisis secara singkat unsur intrinsik tersebut dalam puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, untuk diksi yaitu pilihan katanya yang tegas dan keras, kepala menolak terlihat lemah. Imaji menggambarkan lukanya yang membuat pembaca ikut merasakan perih dan perjuangan fisik. Kemudian majas yaitu perumpamaan, contohnya yaitu kata binatang jalang dan hidup 1000 tahun yang mempertegas emosi pemberontakan. Kemudian untuk rima sendiri yaitu pengulangan bunyinya yang memberikan ketukan yang mantap dan tegas saat dibaca. Kemudian untuk tipografi yaitu bentuk baitnya yang pendek mencerminkan sikap yang lugas dan juga belak-belakan. Kemudian untuk nada yaitu sikap penyair yang terasa menantang, angkuh, dan penuh percaya diri. Kemudian untuk suasananya sendiri yaitu menghasilkan atmosfer yang tegang, sunyi, namun membakar semangat. Nah, setelah menganalisis unsur intrinsik, kita akan menganalisis unsur ekstrinsiknya. Lalu kita akan paham bagaimana sih saat kita akan membacakannya nanti. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya sendiri yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama latar belakang pengarang yaitu pada angkatan 45. Kemudian yang kedua yaitu kondisi sosial yaitu ketika lahir pada masa perjuangan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu latar budayanya adalah sastra modern. Pertama, coba kita lihat pilihan katanya atau yang biasa disebut sebagai diksi. Chairil tidak pakai kata-kata yang menyi-menyi atau puisi romantis. Dia pakai kata yang tegas dan cenderung keras kepala. Dia tidak bilang kalau nanti aku mati, tapi bilang bila waktuku. Dia juga bilang tak perlu sedu-sedan itu. Artinya dia menolak ditangisi. Dari pilihan katanya saja, kita sudah bisa merasakan emosi seseorang yang tidak mau kelihatan lemah. Kedua, emosi itu makin meledak karena gaya bahasanya atau yang biasa kita kenal sebagai majas yang cukup berani. Bayangkan, dia mengejek dirinya sendiri sebagai binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Ini gaya bahasa metafora. Dia lebih memilih jadi binatang liar yang bebas dan kesepian daripada jadi manusia penurut yang dikekang. Di akhir puisi, emosinya makin menjadi-jadi lewat majas hiperbola atau yang biasa kita kenal sebagai majas yang melebih-lebihkan. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dia ingin semangatnya abadi dan tidak mau kalah oleh kematian. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara merasakan emosinya? Yaitu dengan gambaran yang menyentuh perasaan kita atau imaji. Waktu Chairil menulis, luka dan bisa kubawa berlari. Kita seperti diajak membayangkan rasa perihnya luka yang kena racun atau bisa. Tapi hebatnya, dia tidak menangis, melainkan luka itu malah dibawa berlari dan diterjang. Kita seolah-olah bisa melihat dan merasakan sendiri. Nah, apakah kalian sudah paham tentang bagaimana unsur intrinsik puisi itu berpengaruh pada pembacaan puisi?
Lalu, bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Sama saja, seperti yang kita tahu, karya ini lahir pada masa perjuangan. Dan itulah mengapa puisi ini memiliki pembacaan yang tegas. Sebelum mencoba membacakan puisi, kita harus tahu dan paham bagian mana yang harusnya ditekan agar menciptakan nada yang menggambarkan tema puisi tersebut. Ini sama saja kalian tidak hanya sekedar membaca, tapi juga menafsirkan setiap arti yang diwujudkan melalui vokal, ekspresi, dan gestur tubuh. Ini nih yang dinamakan close reading atau membaca cermat. Jadi, Bapak harap kalian dapat membaca puisi dengan cermat agar dengan mudah menemukan makna yang tersirat maupun tersurat. Terus, bagaimana caranya? Caranya dimulai dengan membacakan puisi secara berulang kali, membedah struktur, kata dan majas, memahami rima dan irama, serta mengaitkan setiap elemen bahasa untuk menangkap pesan utuh penulisnya. Seperti kita tadi yang sudah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi yang berjudul Aku. Biar lebih mendalami lagi teman-teman semuanya, mari kita lihat video pembacaan puisi Aku. Perhatikan bagaimana ekspresi, vokal, dan gestur tubuh. Chairil Anwar dalam karyanya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, setelah melihat video di atas, kira-kira apa saja yang kalian tangkap? Bagaimana unsur puisi bisa menimbulkan kesan berbeda saat membaca puisi? Dan bagaimana unsur-unsur puisi mempengaruhi ekspresi, vokal, dan gestur tubuh? Baik, mari kita bahas satu persatu tentang diksi, majas, dan imaji yang dapat menimbulkan efek emosi pada puisi Aku. Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana unsur intrinsik puisi itu berpengaruh pada pembacaan puisi? Lalu bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Sama saja seperti yang kita tahu, karya ini lahir pada masa penjajahan, dan itulah mengapa puisi ini memiliki pembacaan yang tegas. Penerapan unsur dan hubungannya dengan pembacaan puisi Aku, Bapak harap kalian dapat menerapkannya juga di saat membacakan puisi dengan tema yang berbeda. Untuk melihat bagaimana kalian paham, kita akan mencoba menguraikan sembari menilai dari apa yang kalian tangkap secara pribadi dari puisi Aku. Jika kalian dapat menganalisis melalui argumen kalian sendiri,
maka tentu kalian dapat mulai menganalisis puisi lainnya. Ingat anak-anak, puisi bisa saja memiliki makna tersirat maupun tersurat yang berbeda dengan teman kalian. Mengapa begitu? Karena puisi ini memiliki estetika dengan pandangan yang berbeda-beda pada setiap orang. Kalian dapat mempertahankan argumen kalian sendiri dengan menyertakan bukti dari apa yang sudah kalian tangkap. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, mengapa suatu baitnya bisa menghasilkan emosi? Karena terdapat argumen yang jelas bahwa terdapat imaji yang menambah kesan. Lalu, jangan lupakan latar belakang karya tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah membaca sebuah puisi adalah hal yang mudah? Untuk menguji kepahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas nih buat kalian. Bapak akan membacakan salah satu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hatiku Selembar Daun. Tolong perhatikan dengan seksama ya anak-anak. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, setelah mendengar dan melihat Bapak membacakan salah satu karya puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hatiku Selembar Daun, kali ini Bapak akan memberikan penugasan kepada anak-anak. Yang pertama penugasannya, dari bait puisi yang telah Bapak bacakan, tuliskan satu makna tersurat atau arti yang tampak jelas, dan satu makna tersirat atau arti yang tersembunyi. Lalu penugasan yang nomor 2, identifikasi karakteristik puisi. Apakah puisi tersebut sudah memenuhi karakteristik estetika, dan tentukan unsur intrinsik yang terkandung dalam puisi yang Bapak bacakan. Nah, dari jawaban yang anak-anak sudah buat, anak-anak bisa kirim jawabannya lewat kolom komentar ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa membaca puisi bukan hanya membaca kata-kata, tetapi juga memahami makna, emosi, serta cara menyampaikannya dengan ekspresi, vokal, dan gestur tubuh yang tepat. Semoga setelah pembelajaran hari ini, anak-anak semakin tahu bahwasannya unsur intrinsik sangat berguna dalam puisi, dan anak-anak bisa lebih semangat mengapresiasi karya sastra. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.